istri. Iya. Kenapa? Kemarin tuh anak kami itu baru saja meninggal Ya, terus di jam 4.39 pas Umur subuh. berapa? Umur 5 bulan 13 hari. 5 bulan. Terus Ya. Terus asalnya Jawa ya? Iya. Ke Depoknya mana? Saya Depoknya Beji, Bapak. Beji udah KTP Depok. Untuk KDP Depok belum lagi. Berarti warganya masih warga di luar. Iya, warga Bekasi. Oh, warga Bekasi. Iya, udah domisili Depok. Oh, domisili Depok. Terus ke rumah anaknya sakit ke rumah sakit. Iya. Terus Masuk rumah sakit. Nah, ditanganin dari pihak rumah sakit udah. tapi kodarollahnya nggak bisa diselamatkan. Iya. Terus dari pihak rumah sakit juga untuk biaya, mohon maaf Bapak, emang kami Orang kurang mampu. bukan urusan kurang mampu. Kan kalau punya BPJS enggak? Untuk BPJS udah terdaftar dari perusahaan yang sekarang tempat saya kerja. Oh, berarti Cuma belum kerja. aktif, iya. baru sebulan. Baru suami baru saya. dapat kerja. Sebelumnya? Kurir paket. Oh, sekarang kerja di mana? Jadi sales Di Aqua. enggak, merek apa aja sebutin aja. Sales Aqua Sales Aqua. Iya. Salesnya di mana? di Lenteng Agung. Lenteng Agung, jadi sales. Iya. Terus kemudian sudah terdaftar sebagai karyawan perusahaan. Sudah ber-BPJS. Sudah, cuman aktifnya di bulan depan. Oh, aktifnya di bulan depan. Iya. Sebelumnya nggak punya BPJS? Belum, dari kerjaan yang lain-lainnya belum. Oh, sebelumnya. Iya. Selama kerja nggak ikut program BPJS? Enggak, Bapak. Saya. Pengen istri dulu. Nah, terus istri ikut. Iya. Berarti kan istrinya bisa dipakai. mandiri. Cuman kemarin dari pihak rumah sakit nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kurang tahu Pak kalau itu, malah dikasih waktunya Rumah sakitnya pakai rumah sakit mana? Alia Hospital. Alia Hospital. Kenapa nggak pakai rumah sakit pemerintah? Karena Udah. kondisi pas datang itu darurat. malam, Bapak, udah darurat banget. Oh, udah darurat. Iya, Ya. posisi anak kritis sudah dari Oh, rumah. Oke, akhirnya dimasukin ke situ. Iya. Karena paling dekat. paling dekat juga. Oke, terus dirawat. Dirawat. Tetapi tidak bisa tertolong. Iya, tidak bisa tertolong. Meninggal. Iya. Nah, terus masalahnya apa sekarang? Masalahnya kemarin saya itu untuk biaya ya Pak Dedi ya. Dari awal lah saya cerita lagi. Dari awal masalah dari biaya, bayi meninggal kan jam 4.39. Nah, untuk biaya administrasi itu turun di jam 7 pagi. Total itu langsung 14 juta. 35.000. 14 juta 35.000 gitu. Nah, dari saya kan bilang saya keluarga tidak mampu Pak Dedi. Enggak juga, orang punya pekerjaan. Baru Enggak juga. Kalau disebut kategori saya tidak mampu, satu masih muda, dua dalam keadaan baik, yang ketiganya kan sudah punya pekerjaan, jadi bukan tidak mampu lah. Jadi gini, ini jangan kita dibiasakan ketika dalam keadaan susah kita langsung mengklaim diri tidak mampu. Nggak boleh, itu namanya doa. Ya kan, kalau dalam kategori tidak mampu, anak muda punya pekerjaan, gaji per bulannya berapa di pekerjaannya? UMR Jakarta. Ya udah enggak bos, kategori nggak mampu nggak bos? Cukup, Ya, Pak, itu, Pak. Cukup, kan gajinya UMR Jakarta. Nggak boleh langsung saya ini tidak mampu. Nanti kalau giliran di rumah sakit harus bayar, saya ini tidak mampu. Tapi giliran beli skincare, oh saya mampu. Ini kebiasaan nih orang Jawa Barat nih, yang harus segera dibenahi. Karena emang dari awal itu pas belum masuk itu emang saya udah nganggur 3 bulan. Iya, artinya bukan tidak dalam kategori tidak mampu, Pak. Kategorinya hari ini, saat ini lagi tidak punya uang yang cukup. Iya. Kalau tidak mampu itu selamanya, seterusnya. Artinya tidak punya penghasilan tetap. Kan sebentar lagi punya penghasilan tetap. Iya. Bergaya seperti orang kaya. Lah, saya pemimpin yang berani ngomong seperti ini karena ini mentalitas yang harus dirubah dari masyarakat. Iya. Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah berapa hari itu dirawat langsung 14 juta itu? Datangnya Seharinya nggak nyampe 1 hari. Enggak nyantai mas 1 hari harus bayar 14 juta. Iya, benar Pak Dedi. Oke, harus bayar 14 juta. Iya. Nah, kemudian rinciannya 14 juta isinya apa?
rinciannya belum dikasih tahu karena belum ada pelunasan. Enggak. Soalnya Enggak bisa. Kan sebelum ada pelunasan, walaupun belum bayar, pihak manajemen rumah sakitnya, ini saya otokritik nih ke rumah sakit nih. iya. Ya kan, tadi kan dua-duanya harus saya kritik, saya juga harus dikritik. Nah, yang pertama bahwa rumah sakitnya harus bisa menjelaskan 14 juta itu pengisi layanan yang diberikan senilai 14 juta itu apa? Itu Pada- alat-alat. Pada intinya itu dari dokter, alat-alat sama obat-obatan yang diberikan. Mm-mm. Itu kemarin anak saya dapat intubasi sama RJP sama picu. Mm-mm. Jadi intubasi, RJP sama Sama picu, picu, itu iya. nilainya semuanya 14 juta. Iya. Sebelumnya nih rinciannya ini sekian ada nggak? Untuk Ada nggak tagihannya? Ada Pak Dedi. Untuk rinciannya Tapi ditulis nama. tulis, oh, maaf. Ini untuk biaya yang jelas dulu yang kelihatan, untuk biaya semuanya. Jadi yang paling mahal ada intubasi anak. Iya. Intubasi anak 1.271.000. Iya. Untuk biaya penginapan sehari itu 1.200.000. Berarti rumah sakitnya ngambil rumah sakit yang mahal dong? Karena yang terdekat Pak Dedi. Oh. Karena udah darurat. Darurat Pak. banget, udah Oh, darurat posisi anak banget. udah ngap-ngap. Ya soalnya harga kamarnya mahal tuh. Iya, soalnya emang paling dekat, terutama paling dekat itu. Kedua, Karena dari bidan sama klinik itu udah tidak menerima. Iya paham Kalau ya udah, Pak. paham. Nggak cuma saya mah ini aja. Kok rumah sakitnya mahal banget, rumah sakit mewah sih gitu loh. Ngambil rumah sakit mewah ngambil umum ya, bukan BPJS. Iya, tadi awalnya ditanya kan, Bapak punya BPJS atau mau biaya umum? Gitu. Nah, saya bilang, saya udah daftar kok. Saya bilang dari awal pas masuk kerja itu udah didaftarin BPJS, cuman belum ketahuan aktifnya kapan. Nah, dicek lah, nggak bisa, katanya belum aktif. Minta datanya ibu, dicek, bisa punya data ibu, cuman data ibunya ini nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena katanya di luar Depok. Di luar Depok. Karena dan masih di Bekasi. iya, terus juga aktifnya ini cuman dari 18 hari anak itu lahir. Itu doang penjelasan dari rumah sakit. Gitu. Iya. Nah, kemudian sekarang kan udah jelas kan nggak bisa bayar. Iya. Terus di rumah sakit apa kalau nggak bisa bayar? Tapi sekarang yang dilakukan oleh rumah sakit apa setelah nggak bisa bayar? Kemarin sempat saya ditahan Pak Didi. Cara nahannya gimana? Jadi gini, kan pembiayaan pelunasan itu harus dilunasin hari itu juga. Nominalnya pertama awalnya 14 juta. Nah, itu dari pihak rumah sakit itu jam 7 itu 14 juta. Pas bayi udah mau keluar, udah boleh keluar, tapi posisi kan bayinya udah meninggal kan? iya, posisi dari jam 4 itu bayi itu keluar jam 11:30. Nah, pihak rumah sakit itu minta diperlunasin secepatnya awalnya. Nah, saya bilang, Bu, saya belum bisa gitu. Jangan, kan 14 juta. Sekarang nyari 1 juta aja belum ada, Bu. Susah banget, saya bilang gitu. Karena saya baru kerja, Ibu, mau maafat minta keringanannya. Nah, dari rumah sakit oke, dikasih keringanan, tapi harus ada Salah satu anggota keluarga yang ditahan. Nah, terus juga jaminannya harus ada BPKB gitu. Terus saya bilang, Bu, saya jujur, Bu, saya punya motor beli sama ponakan. Nah, ponakan itu dapatnya dari gadean orang. Suratnya ada, BPKB-nya ada, cuman sama orang tersebut. Nah, ini udah putus tangan. Nah, saya beli motor ini bodong. Dia minta tetap surat, ada jaminannya, terus sama orang. Pertama orang dulu yang harus ada, baru jaminannya. Tetap orang itu harus ditinggal salah satu karena belum ada biaya tersebut. Nah, terhubung udah siang waktunya, saya sebagai selaku orang tua, ya saya yang langsung ngambil keputusan. Saya yang ditinggal di situ biar bayi itu cepat dikubur. Nah, udah gitu, udah ngomong seperti itu, udah minta dari pihak rumah sakit.
minta tolong biar saya aja yang ditahan, biar bayi itu bisa keluar. Oke, pihak rumah sakit udah mengizinkannya. Akhirnya bayinya pulang. Boleh pulang. Bapaknya yang tinggal di rumah sakit. Baik, iya. Terus benar. bapaknya tinggal rumah sakit ngapain? Itu untuk jadi ditahan. Nggak, Untuk artinya di rumah sakit itu diem? ya, iya, jaminan doang. Duduk Jadi, aja. Iya, untuk di lobi terus. Nah, Duduk di lobi nggak iya, boleh kemana-mana. nggak boleh kemana-mana. Sebagai bentuk jaminan. Iya. Terus kalau dijamin sama orang, terus manfaatnya apa? Itu dia Pak Deddy, saya juga bingung jaminannya kenapa harus Emang bisa orang. dijual Itu gitu? dia, kenapa harus orang gitu. Nah terus, oke. Kan udah saya tinggalin Sekarang KTP, di rumah udah. sakit, udah diem di rumah sakit. Oke, di rumah sakit diem. Seberapa lama di rumah sakit diem? Itu dari malam Pak Deddy sebenarnya. Dari? Nah, dari malam jam 11:45. 11.45 malam Iya. sampai. Jam 8 malam di keesokan harinya. Oh, jadi berarti sehari semalam 24 jam. Iya, jatuhnya 24 jam di rumah sakit. Iya. Tapi 24 jam ditahan di rumah sakit karena belum bayar Iya. bisa makan. Enggak Pak Deddy, soalnya susah untuk makan pun. Soalnya kenapa bilang susah? Diawasin terus, mau kemana-mana. Tapi kan kalau ke makan ke kantin boleh kali. Iya harusnya. Cuman kan ini Enggak, tapi diawasin- makan selama 24 jam itu. Enggak sama sekali makan. Enggak sama sekali makan. Iya, soalnya kan pihak keluarga saya pikir ada pihak keluarga lah mungkin yang nanti mikirin soal makan. Tapi pihak keluarga pun udah sibuk ngurusin bayi biar cepat diurus. Selama 24 jam akhirnya dapat makan dari mana? Itu makan-makan udah selesai pulang baru bisa makan. Berarti 1 kali 24 jam tidak makan. Iya.